Halo pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2014 dan kita akan menyaksikan langsung bagaimana jalani sidang di Mahkamah Konstitusi. Berikut ini. Satu fakta yang belum sempat kami input ketika melakukan perbaikan atas permohonan. Meskipun demikian, pokok permohonan yang kami sampaikan tetap saja sama. Majelis Hakim yang mulia, dengan segala kerendahan hati, kami mohon dengan hormat agar ringkasan permohonan ini dapat kami bacakan semuanya, sehingga tidak akan lagi timbul anggapan atau pendapat bahwa permohonan yang kami sampaikan ini sebagai ilusi, tidak berdasar dan rangkaian cerita fiksi. Sebab apa yang kami sampaikan dalam permohonan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan aturan hukum yang ada. Majelis Hakim yang mulia, menurut pendapat kami, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan termohon mengandung kesalahan. Karena seharusnya jika dalam hal ini termohon jujur, mandiri dan tidak memihak kepada pasangan calon nomor urut 2, maka perolehan suara yang benar menurut berita acara formulir C1 KWK KPU, D1 KWK KPU, DA1 KWK KPU, DB1 KWK KPU, DC1 KWK KPU, dan DD1 KWK KPU adalah sebagaimana rekapitulasi berikut. 1. Untuk pasangan nomor urut 1, Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa dengan suara 67.139.153 pemilih. Kedua, pasangan Insinyur Haji Joko Widodo dan Dr. Andes HM Yusuf Kalla dengan jumlah pemilih sebesar 66.435.124 orang. Untuk membuktikan kebenaran dari apa yang kami sampaikan ini, kami akan membuktikannya dengan seluruh formulir C1 yang kami miliki, sekitar 52.000 TPS, dan kami peroleh sesuai dengan aturan hukum dan etika berdemokrasi. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan bukti-bukti yang ada pada pemohon, sesuai dengan POM DA1, DD1 di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota, hasil rekapitulasi perolehan suara versi pemohon ditemukan adanya penggelembungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sebanyak 1,5 juta suara, dan ditemukannya pengurangan perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS. Menurut pendapat dan penilaian kami, proses pelaksanaan pemilihan umum dan wakil presiden tahun 2014 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh termohon sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Oleh karenanya, pemohon menolak hasil dan menyampaikan keberatan kepada termohon pada saat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat nasional pada tanggal 22 Juli 2014 dengan mengisi formulir keberatan model DD2 KWK KPU. Majelis Hakim yang mulia, menurut hasil telaah kami, termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu, sebagai sumber penyusunan DPS, dengan menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih. Hal ini dapat kita lihat dari fakta sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan KPU nomor 240/KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 15 Februari 2014 adalah sebesar 155.822.507 orang. Berdasarkan keputusan KPU nomor 354/KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 28 Maret 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT
Pilpres tanggal 13 Juni 2014 adalah sebesar 188 juta. Berdasarkan keputusan KPU nomor 477 /KPTS /KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT Pilpres tanggal 13 Juni 2014 adalah sebesar 188.268.423 orang. Pada saat pelaksanaan Pilpres berdasarkan HTTP Pilpres 2014 KPU GoID DC1 PHP atau Rekap DC1 tanggal 9 Juli 2014 adalah sebesar 191.841.733. Dari keputusan-keputusan KPU tersebut terlihat sangat jelas penambahan DPT sejak bulan tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan 9 Juli 2014 adalah sebanyak 6.019.266 pemilih. Hal ini melampaui tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang wajar. Adapun pertambahan DPT yang sangat spektakuler terjadi antara tanggal 13 Juni 2014 sampai 9 Juli 2014, yaitu sebesar 3.573.310. Majelis Hakim yang mulia, selain adanya penggelembung jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, terlampir di dalam permohonan yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini. Yang pertama adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Kedua, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Yang ketiga, pengguna hak pilih dalam DPTB atau pemilih lebih besar dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan paspor. Masalah lain yang terkait dengan mobilisasi pemilih yang besar ini dengan uraian sebagai berikut. Selain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan DPKTB penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor. Masalah lain yang terkait dengan mobilisasi pemilih yang besar ini dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan terjadi di 422 kabupaten kota, 4.063 kecamatan, 10.617 kelurahan, dan di 18.670 TPS. Yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, terjadi 202 kabupaten kota, 560 kecamatan, 921 kelurahan, dan di 1.286 TPS. Masalah keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tambahan atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan atau pengguna KTP atau identitas lain atau paspor terjadi di 466 kabupaten kota, 3.750 kecamatan, 10.276 kelurahan, dan di 20.288 TPS. Hal yang lain yang perlu kami kemukakan sebagai hal yang ganjil dalam permohonan ini, karena terdapat lebih kurang 2.800 dari 2.800-an TPS dengan jumlah DPT keseluruhan melebihi 34.650 suara yang terbesar di seluruh Indonesia, di mana pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini
adalah sangat tidak mungkin dan tidak masuk di akal karena ada saksi dan pihak pemohon dan keluarganya yang ikut memilih di TPS tersebut. Dalam permohonan ini kami juga kemukakan bahwa ada 17.2.928 suara yang bermasalah berasal dari 42.311 TPS dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran pada sejumlah TPS tersebar di seluruh provinsi. Ya, itu tadi bagaimana jalannya sidang perdana sengketa Pilpres 2014 dan kami masih akan terus mengupdate kondisi atau jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi. Untuk sementara demikian headline news untuk saat ini. Pemirsa, Anda bisa mengakses berita-berita kami melalui situs metrotvnews.com. Headline news berikutnya akan kami hadirkan 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa. Cek audio. Clear. Oke, standby. Dengan berbagai peralatan yang disiapkan khusus untuk Anda, kami mengawal perjalanan mudik dengan berbagai kemasan menarik dan memberi informasi tercepat, terakurat untuk memandu perjalanan Anda. Saksikan liputan mudik 2014 dalam program-program berita Metro TV. Tiga Fakta Membuka Mata 360 setiap Kamis jam 9 malam. Ya, pemirsa, saat ini tim pemohon dari Prabowo Hatta sedang membacakan pokok-pokok permohonan. Kita akan kembali bergabung dengan gedung MK untuk mengikuti jalannya sidang. Lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 245 TPS. Sumatera Utara, terjadi pelanggaran yang dilakukan termohon yang dengan menggunakan kekuasaan yang berubah hasil perolehan suara sehingga di dalam formulir C1 terjadi atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai dengan 200%. Yang terjadi sebagai contoh terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Kedua, diabaikannya seluruh rekomendasi Panwaslu oleh pihak termohon. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 1027 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 73 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran karena adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 448 TPS. Kemudian, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 1205 TPS. Di Sumatera Barat, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran di mana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di 324 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 227 TPS. Ketiga, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 17 TPS. Kemudian ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 506 TPS. Riau, pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan
yang tersebar di 706 TPS. Kemudian suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 65 TPS. Selanjutnya, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 11 TPS. Daftar pemilih khusus tambahan, DPKTB, pengguna atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTB pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 723 TPS. Selanjutnya di Jambi. Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 359 TPS. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 13 TPS. Kemudian, Yang Mulia, contoh-contoh lain hal yang serupa terjadi di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, tidak dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden di 14 kabupaten pegunungan seperti kebiasaan proses pemilu pada umumnya, yaitu pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat di wilayah kabupaten. Pemilu di wilayah 14 kabupaten biasanya dipergunakan pemilihan sistem noken atau ikat, di mana teknisnya pada hari pemilihan warga tetap berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Tetapi pada pemilihan presiden